Guys, kalian punya teman nggak yang suka maksa? Nah, kalau saya punya nih, dan saya akan cerita bagaimana dia memaksa saya untuk buat video dari beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, sampai dia akhirnya almarhum dan saya beranikan buat video sekarang. Nah, jadi ceritanya itu kurang lebih begini. Ini salah satu orang yang mungkin kalau orang ngelihat dari pandangan pertama tidak terlalu disukai gitu. Tetapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat lembut hatinya, orang yang sangat mudah bergaul dan orang yang sangat punya walas asih. Nah, satu ketika di saat kami minum es teh bareng, dia mengatakan begini, Mr. Jun, kenapa Anda tidak buat konten? Padahal Anda sudah pergi ke luar negeri, tinggal di luar negeri. Anda memiliki skill yang orang lain mungkin tidak miliki. Anda begitu gampang mengajarkan skill-skill tersebut kepada orang lain. Kenapa nggak speak up untuk menceritakan dengan konten Anda? Jika orang lain tidak datang ke Anda ceritakan konten itu. Jemput bola. Jangan pikirkan tentang hal-hal yang lain yang negatif, sudah pasti karena netizen itu akan mencari hal-hal yang negatif dari Anda. Tapi bukankah itu akan menjadi pahala nantinya di saat Anda berbagi? Saya tidak ambil pusing saat itu, biarin saja gitu, toh itu hanya gurauan saja di warung kopi biasa. Sampai satu ketika beliau ini terkena COVID dan saya terkena COVID juga. Walaupun beda tempat ya, beliau di Pari kena COVID-nya dan saya di Aceh kena COVID-nya. Dia bilang, Mr. Jun, saya kena COVID nih. Nah, eh, Anda gimana, baik-baik saja? Iya, saya baik-baik, saya katakan. Saya tidak menyebutkan atau tidak memberitahu bahwa saya kena COVID juga. Singkat cerita, beliau tidak selamat dari serangan COVID tersebut tahun 2022. Nah, tetapi ada pesan yang mendalam yang selalu dia ingatkan kepada saya di masa dia masih hidup. Ngontenlah, ngontenlah. Jika rezeki itu tidak datang kepada Anda dengan tiba-tiba, jemputlah. Jika Anda kakinya cuma dua, tidak memiliki kendaraan dan yang lainnya untuk menjemput rezeki itu ke tempat yang jauh, maka sebarkanlah videonya. Buatlah konten-konten yang bermanfaat supaya orang lebih bisa mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan untuk tujuan tertentu yang Anda miliki skillnya. Maka di video pertama ini saya putuskan untuk membuat konten-konten yang sangat bermanfaat, yang baik untuk masyarakat, terutama bagi Anda yang mengejar mimpi untuk beasiswa, untuk mengejar IELTS skor yang lebih tinggi, TOEFL atau berbahasa Inggris, atau yang masih berhubungan dengan skill-skill bahasa Inggris. Dan di video pertama ini juga saya menyatakan untuk berani membuat konten setiap hari dan mengirimkannya ke Anda lewat aplikasi ini. Jadi orang ini sangat prinsipal sehingga pesan-pesan yang dia berikan selalu melekat kepada saya dan saya coba untuk mengikuti beberapa hal ajakan beliau sampai beliau menyatakan konten itu baik jika konten yang kita berikan itu konten yang bermanfaat. Namanya Abdul. Dia memiliki kursusan Abdulism gitu, atau Mr. Abdul lah orang mengenalnya di Paris. Dan beberapa teman yang sudah memulai membuat konten karena ajakan beliau sudah besar sekarang. Terima kasih, semoga jadi amalanmu itu Mr. Abdul, dan saya akan coba terus untuk membuat konten karena mengikuti jejakmu. Walaupun pada awalnya saya tidak berani untuk konten, tidak pede lah istilahnya. Saya beraninya hanya di stage, tidak di video seperti ini. Tapi saya yakinkan diri mulai hari ini saya buat video. Dan saya akan sebarkan semua skill yang saya miliki untuk membantu generasi muda atau adik-adik kita yang ada di Indonesia untuk bisa meraih mimpi lebih tinggi dari kita. Terima kasih Mr. Abdul. Semoga surga tempatmu.